A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin fasawfa ya'tillahu biqaumin. Kemarin saya lupa menggarisbawahi di situ kalimatnya fasawfa ya'tillahu biqaumin, bukan bi ahadin atau bi nafarin. May yartadda, irtadda yartaddu di situ fi'il mudhari' lil mufrad atau lil jama'? Ustaz Fanani. Yartadda mufrad kan? Ghaib. Kalau yartadduna baru jama'. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Qaum itu lafaznya untuk jama' atau mufrad? Dia lafaznya enaknya punya dewan syariah gitu kan? Tinggal nanya ya gitu. Nggak ada dewan syariah, ada dewan syariah satu lagi kan yang lulusan saya tuh. Cuma ambil balik tiang ya, saya tak kena gitu. Ya kan enak kita punya guru kan? Tinggal tanya. Ustaz, saya tidak tahu, tidak ngerti. Saya kemarin baru ngeh juga. Iya ya, mayat tanda itu kan lafzulnya mufrad. Satu. Jadi kalau ada kalimat patah tumbuh hilang berganti, belum patah sudah tumbuh belum hilang, sudah ada gantinya. Abang kakak jangan takut kalau dalam kebaikan ada yang meninggalkan. Biasa SOP memang. Lah Nabi Muhammad emang tidak ada yang meninggalkan. Sampai 40 julukannya Al-Amin. Begitu masuk dakwah Rasulullah langsung dibilang pendusta, dibilang pembohong. Sampai mati loh. Sampai umur 63 tahun dibilang pendusta. Rasulullah ditinggalkan sama orang-orang yang dulu puji-puji dia. Maka tadi ada beberapa kawan-kawan yang datang ke saya, nggak ada obatnya, cuma peluk-peluk aja, tepuk-tepuk. Gimana rasanya? Mantap? Mantap aja, mantap. Cemana lukanya, cemana sakitnya, cemana makna-makna SMK yang saya bilang jangan berharap sama manusia, nanti kecewa itu, nah, teman-teman akan ngalamin itu. Ada orang yang janji-janji, nanti saya bantu, nanti saya backup. Sampai hari ini batang hidungnya tak nampak. Salah dia? Enggak. Dia adalah aktor yang dihadirkan Allah untuk melatih keikhlasan kita. Apakah kita berharap sama makhluk atau berharap sama dia? Kita dilatih untuk memperkuat lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ada yang yartadda minkum fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Asik sekali kalimat ini. Kan ada orang tuh cinta, tapi orang yang dicintai tidak cinta gitu. Maka saya bilang kemarin tadi malam sama anak-anak jomblo-jomblo, bukan jomblo siapa ya, single-single rahimakumullah itu. Saya bilang sakit memang kalau orang yang kita cintai itu mencintai orang lain. Sakit sekali. Di mana sakitnya? Tapi lebih sakit abang kakak, saya bilang, kalau orang yang kita cintai tidak tahu kalau kita mencintai dia. Apa? Oh, secret admirer. Tahu gak mama kita nih? Pernah muda berarti kawan. Apa kita yang laki-laki, saya bilang kasih tahu, kak mau nggak jadi istri saya? Nggak mau, kok jelek kata dia. Ayo dah, lamar yang lain. Saya Rabu kena tolak, Jumat tembak yang baru. Walaupun sama-sama kena tolak juga, tidak ada masalah. Tapi saya sudah sampaikan. Ya kan, dulu jualan paku, sekarang kan di Munzalan. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Cia-cia, sakit tau nggak? Tapi alhamdulillah dapat bunda uung, ya kan? Allah kasih rezeki lebih baik. Ya kan, Allah pilihkan yang Allah tahu siapa yang harus membersamai dakwah ini gitu. Jadi ada waktunya datang, ada waktunya hilang. Sunnatullah apa? Jadi ada yang datang, ada yang hilang. Itu sunnatullah semua Bang Kakak. Kalau kalau kita berbahagia dengan kehilangan, harusnya kita juga berbahagia dengan akan ada yang datang. Misalnya gini, dulu saya tidak paham kan, kenapa Allah ambil mobil Xenia dari pondok kita. Dulu 2013 ke, saya ingat betul tuh. Saya kan dulu umroh tidak boleh bawa HP.
Jadi diajarkan itu nggak boleh bawa HP gitu. Baru bisa on kan HP itu di Jeddah saya. Begitu sampai di Jeddah, bunda WA SMS, ya mobil kena tarik. Saya bilang benar lah Sikit, mobil Xenia. Pas ada Tok ya, saksi soalnya Tok ya. Mobil Xenia Tok ya, Xenia kita kena tarik. Itu kan Xenia udah saya pernah ceritakan kan. Nak nolong orangnya bilang saya terlihat rentenir. Di situ gak saya nengok rentenir tuh di rumahnya ada Ka'bah Ustaz. Rentenir Ustaz, rumahnya ada Ka'bah, gambar Ka'bah gitu. Saya bilang rentenir syariah kan. Istrinya pakai jilbab, tapi suami istri profesinya rentenir. Nggak tahu masih hidup ke tak tahu ya. Nggak pernah ketemu lagi dah ya. Mungkin dia udah tinggal di luar angkasa kayaknya. Di belakang rumahnya mobil sitaan banyak. Jadi kami ngambil lah mobil itu. Ingat saya masih 27,5 juta untuk nebus duit itu. Belum ngerti riba waktu itu. Belum ada yang kampanye tentang riba 2012-13. Kita bantu lah. Mobil itu Xenia warna putih, Matic. Untuk salah satu ustadz terkenal di Pontianak. Saya dengan Toya dengan Bang Ahmad bertiga ngambil kan. Ikutlah ngambil. Dalam hati saya nih, wah ini kalau ustadz pakai mobil ini nih keren sekali nih saya bilang. Saya kan masih bercak buruk. 2012 siapalah kan, tak berani berharap. Tapi udah kebayang nih, ini ustadz bakal keren nih pakai mobil ini. Begitu diambil, wih saya bilang cantik sekali mobilnya, Matic. Zaman itu 2012 mobil Matic masih, masya Allah lah, sama kayak kakak-kakak kan mobil Matic apa, itu kan nyaman sekali ya. Begitu udah datang mobilnya, landing sampai sini, saya bilang wah ini keren. Qadarullah beliau bilang, mungkin beliau ini rendah hati sekali ya. Saya janganlah pakai mobil begini, saya carikan mobil yang manual aja. Akhirnya dicarikanlah, dapatlah mobil Mitsubishi Kuda, mobil Matic, dan lanjut diambil Xenia putih. Apa kata Toya sama Bang Ahmad? Oh ini anak ayam. Apa kata Toya sama Bang Ahmad? Udahlah ada telanjur diambil. Tok Haji yang pakai. Masya Allah saya bilang bisa berpindah. Saya bahagia siap-siap untuk mobil itu dipakai sama Ustaz ini. Sama Ustaz ini malah dibalikkan ke Munzalan. Saya dapat kecipratannya. Oh kita cicil lah. Waktu itu over credit bahasanya. Tidak ngerti nih, belum ngerti riba, belum paham. Masih bengak-bengak ubi lah waktu itu. Maka saya bilang sama kita nih, saya tahu rasa sakitnya. Daihatsu tuh Bang. Sengaja sebut merek nih Bang. Jadi, Om Pi langsung Masya Allah kata Om Pi. Karena Om Pi termasuk salah satu yang saksi hidup. Saya pergi umroh, Bunda SMS percak puro apa Yaman, kain bekas tuh loh yang untuk ngelap kaca. Begitu saya pergi umroh, Bunda SMS, mobil udah sampai. Kata Bunda, mobil diambil. Itu ada Habibi, siapa waktu itu yang lagi nyuci mobil. Mobil tuh lagi di tempat pencucian, ada debt collector datang nyusul pakai baju hitam-hitam kayak di film-film Indosiar tuh loh. Kena tarik. Om Pi kira saya sudah bayar. Saya ngira Om Pi yang sudah bayar. Jadi miskom. Tak ngerti. Balik gitu. God, lingga masih budak kecil kan 2012 saya itu berarti umur masih 15 tahun kalau nggak salah waktu itu tuh. Saya bilang tak bisa kok ya, saya bilang maju kita, bawalah duit segepok ini kan bayar 2 bulan bahkan. Jadi kami ada duit. Itu jahatnya riba tuh. Begitu kita datang ke sana sama Tok ya di tempat itu nyelising itu, dia bilang mohon maaf Pak. Itulah yang ngasih abang bonus tuh. Saya bilang saya bisa bayar, saya ini pergi umroh, saya bilang bukan kami tidak mau bayar, ada duitnya untuk bayar. Dia bilang mohon maaf Pak, ini itu. Terus dia bilang tidak bisa. Saya sempat agak naik waktu itu, saya tanya Tok yang nyubit, saya ingat benar saya kena cubit Tok ya. Itulah pertama kali saya kena cubit Tok ya. Ingat. Saya bilang abang muslim gak? Saya bilang tepuk gamet. Colet. Tahu di colet is toel, di toel. Saya bilang abang muslim gak? Muslim Pak kata dia. Saya bilang kejam leasing nih ya, saya bilang. Tapi Bapak tahu enggak, saya bilang di akhirat lebih kejam lagi. Bayangkanlah saya ngomong gitu sama leasing. Tok ya, colet saya, Dato Haji. Baliklah kan. 3 minggu tuh kan saya biasa pakai Xenia putih itu kan. Pinjam kan hak pakai, memang dari awal kan tak punya apa-apa. Namanya orang hak pakai. Jadi waktu itu budak-budak lah nanya, "Bang," manggil saya abang kan. "Mana mobil putih tuh?" Saya waktu itu Masya Allah tabarakallah dikasih ilham sama Allah. Jawabnya tuh gini, udah diambil sama yang punya. Udah diambil sama yang
Punya. Kemarin saya tuh pinjam, saya bilang. Nggak, saya bilang, oh leasing tuh jahat, ini, nggak ada. Sikit pun tak ada. Jaga mulut nih. Nah, itulah pentingnya teman-teman, ketika satu hilang dari kita, pentingnya kita ngejaga mulut. Yang punya siapa dalam otak saya? Bukan si leasing. Doakan ya, saya bilang. Mudah-mudahan datang yang baru. Dan benar, nggak sampai 3 minggu, ada apalah cerita ya. Kaidah istri Toya ngasih duit cash 1 kantong plastik. Nih, Ustadz, belilah. Siapa tahu ada yang ini. Oh, itu beli mobil macam beli kacang goreng. Saya dengan Om Pi di Jalan Podomoro, ada Berkat Jaya Motor kalau tidak salah tuh. Nengok mobil tuh main tunjuk-tunjuk ya. Mana kak? Kredit ke lunas bang? Saya bawa duit, saya bilang. Lunas. Dia nengok saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak meyakinkan sekali, pakai sandal jepit. Mau beli mobil. Ini mahal bang, kata dia. Iya, berapa mahal tuh, saya bilang. Wes. Itu cak nanti tuh. Hah? Iya, saya bayar gitu. Sama toko-tokonya. Jadi dia bilang, bang ini bang baru keluar mobil bang, Avanza bang, warna putih, manual. Ini orangnya bangkrut gara-gara bisnisnya ini, baru jual. Ini baru dimodif bang, harganya sekian kalau cash, kalau kredit harganya sekian. Nggak, kakak katanya mau coba kredit, saya mau bayar cash, saya bilang. Nah, di situ kita sudah mulai berani memutuskan tanpa riba. Pergi pakai mobil Triton sama Om Pi, balik-balik kita udah bawa mobil baru. Disayang-sayang lah mobil tuh. Belum sampai 3 minggu pakai mobil, ada yang wakaf, ya kan? Mobil putih. Kak Mira sama Bang En wakafkan mobil di sini, dikasih ke Toya. Ingat saya di sini. CR-V 2014 ya Toya. 2014 abang kakak, Honda CR-V itu mobil mewah. Abbas pakai mobil itu sekarang kan, tahu rasanya ngisi bensinnya. Nah, Masya Allah kan. Bisa bayangkan saya 2014 ngisi bensin mobil itu. Tapi Masya Allah lagi pakai mobil itu tuh, datang ke majelis taklim, pergi ke majelis taklim A, majelis taklim B. Apa yang didapat? Oh, enak ya. Pantaslah ngumpul-ngumpulkan duit umat. Rupanya makan duit kami untuk beli mobil CR-V. Jadi saya dibilang makan duit umat itu sejak 2014. Mantap, nyaman. Jadi kalau ada yang sekarang ngomongkan begitu, ya dia terlambat 10 tahun. Terlambat berapa? 10 tahun. Apa yang saya mau sampaikan sama abang kakak? Ada yang hilang, ada yang datang. Itu sunnatullah. Ketika kita lapang melepas sesuatu yang hilang, Allah juga dengan mudah mendatangkan sesuatu yang baru. Apa sih penyakit kita hari ini? Tidak mau ngelepas. Masih ingat cerita monyet yang digenggam? Ini kan ada yang mau turun tapi tidak mau lepas-lepas nih. Apa? Ngomong apa nih? Hah? Oh, monyet kan? Monyetnya tidak mau turun kan? Aku nak itu, aku nak itu. Dia lagi, ya gitu, gak jadi. Kita suka, saya nanti kebablasan. Aku nak itu, nak itu. Cerita monyet yang ngambil pisang, kan digenggam tuh. Karena dia masih menggenggam sesuatu, genggaman dia membuat dia tidak bisa lepas dari itu. Nah, manusia juga sama bang kakak. Ketika dia menggenggam dunia ini, dia pegang kuat-kuat, dia tidak akan bisa lepas. Dia akan bertambah dari satu kekecewaan kepada kecewaan yang lain. Padahal Allah bilang, "May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Yuhibbuhum, suatu kaum yang mencintai mereka, datang tuh dengan bala bantuannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan wibawanya. Datang ke sini justru bawa bantuan. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan Allah pun cinta sama mereka. Masya Allah, tabarakallah. Allah cinta sama mereka, mereka pun cinta sama Allah. Berarti kan yang didatangkan Allah orang-orang apa? Orang-orang tulus, orang-orang baik. Maka abang kakak tadi saya bilang sama Cak Ibra, tenang Cak, aman dunia persilatan. Kalau ada yang hilang pasti ada yang datang. Coba bilang. Itu sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Saya juga belajar di perjalanan saya baru 12 tahun ngurus Munzalan ini. Ada ayam manis sekali mukul berkali-kali ngajak otak traveling. Bilanglah aku benci otakku gitu. Kan saya ngomongin pisang. Pisang sama monyet yang suka genggam tuh, yang nggak mau lepas monyetnya. Ya kan? Kan cerita pisang sama cerita cabai kan? Cabai warnanya apa? Habis itu pisang warnanya? Paham. Ini obrolan
tepi sungai Ustaz, bukan tepi jurang, tidak bahaya nih. Ngomongin buah-buahan. No, buahnya satu warna, yang satu buahnya warna cepat sekali otak antum. Padahal pisang ada hijau. Loh, pisang masa hijau? Tahu otak antum kuning? Hah? Saya ngomongin pisang langsung kuning loh mereka. Ini cerita monyet dan pisang. Makanya kalau udah detik-detik terakhir tuh dia suka mau pegang pisang, tak mau dilepasnya. Ada yang besok baru paham, ya enggak apa-apa, akhir bulan tuh memang gitu, alami, agak lama mikir, bodoh. Jadi abang kakak, kalau ada yang hilang pasti ada yang datang. Fasaufa, yuk semuanya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Hafalkan lafaznya ya, supaya abang kakak tuh memperbanyak mustalahat atau istilah-istilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ini penting abang kakak untuk menguatkan kita, karena ini kalamullah. Ini adalah statementnya Allah. Ini adalah ucapan Allah, janji Allah. Kalau ada yang keluar, ada yang hilang, pasti ada yang datang. Nah, lafaznya dalam Al-Quran, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ini kaum yang datang, kelompok yang datang, ekspatriat yang datang, konsultan yang datang, orang-orang baik yang datang. Itu didatangkan Allah, bukan dia datang sendiri. Dia didatangkan Allah ke tempat kita. Dihadirkan muhsinin, dihadirkan orang-orang yang mau menyumbang muzaki namanya, dihadirkan donatur lah bahasanya, orang tua asuh, orang yang punya ilmu, konsultan dan segala macam. Allah datangkan dengan cara-cara Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Orang ini cintanya kepada Allah, cinta juga kepada kebenaran dan kebaikan. Allah yang datangkan. Saya tidak kenal sama antum-antum semuanya nih. Siapa abang-abang ini? Orang yang saya kenal di awal-awal kan baru pakai pertama kali. Tok iya aja lewat Kaidah kenalnya. Kaidah ikut sedekah akbar kan, beli tiket. Tok iya yang bayar kan. Ketemu di warung kopi Tok Haji. Saya masih manggil bapak waktu itu, Pak mau minum apa Pak? Saya masih jualan kopi. Yang kopinya tuh alhamdulillah tutup husnul khotimah. Kalau saya waktu itu laku kopi Ustaz, antum mungkin ketemu saya jualan kopi saingan sama Asiang lah. Saya pakai amalam lah. Dia Asiang, saya amalam kan. Hayal solal. Untung tutup. Kalau sempat buka sampai sekarang masih jualan lah. Saya amalam. Tidak tak ketemu sama saya. Jadi ada yang hilang, ada yang datang. Saya juga bingung, ngapa warung kopi saya yang datang tuh orang bawa nasi kotak, orang bawa kelambu abang kakak, kelambu, bayangkanlah. Kelambu yang model kelambu yang ada obatnya tuh Ustaz, yang dari dinas kesehatan. Jadi kalau nyamuk nyenggol kelambu itu langsung mati, kesetrum, kayak kesetrum gitu. Saya bilang, cuma ada sih kelambu diantarkan ke warung kopi itu. Jadi muka saya ini muka dinas sosial loh. Abang yang katanya ngantar-ngantar anak yatim kan? Kata siapa Bu? Ada kawan saya lupa gak namanya. Pokoknya kami ini kesini aja kata dia. Saya bilang, sedang-sedang gak ibu nih? Jadi muka dinas sosial. Ini dek kata dia, ada manggil adik, ada manggil abang, suka-suka orang manggil gitu. Katanya adek kata dia, bisa tak tolong antarkan nasi kotak nih? Katanya ada adik tahu anak yatim penghafal Quran atau ini. Oh, saya bilang sebentar. Apa maksud Allah ya? Belum paham saya. Sampai akhirnya saya ngerasa tuh, entah kenapa ya, antum ya mau setuju, enggak apa-apa. Aneh, tapi saya ngerasakan itu. Kan gini, saya ini kan cuma jembatan ya, 2012 itu kan cuma jembatan. Cuma bagian ngantarkan, delivery order gitu. Saya ngantarkan nasi kotak, ngantarkan kelambu, terus nengok orang yang nerima itu, kok bahagianya beda gitu kan? Saya cuma ngantar. Saya tidak beli loh nasi kotak itu, cuma ngantar. Lalu saya fotokan, Ustadz maaf ya, saya bilang foto ya, saya mau lapor sama yang punya nasi kotak. Saya jadi awalnya tuh foto, habis itu lapor ke nasi kotak, yang punya nasi kotak. Bu, alhamdulillah tadi udah saya sampaikan. Itulah awal asal-muasalnya CS online, jangan-jangan. Jadi saya pertama CS online seterusnya. Jadi foto kirim ke ibunya. Makasih ya dek, udah diantar ya. Bu, alhamdulillah Bu, orang yang diantar suka. Balik saya dari situ tuh, saya kebayang muka anak-anak santri yang makan, mohon maaf ya, kok ingat itu tuh, masya Allah gitu. Jadi makan ayam tuh sampai dijilat-jilat tulangnya gitu. Saya tidak pernah nengok, saya susah, saya lapar, tapi nengok mereka makan sampai jilat tulang tuh, kok saya lebih bahagia. Saya bilang, kan harusnya dia yang bahagia, atau si
penyumbangnya gitu. Tapi karena saya ketemu langsung sama anak-anak itu, saya bilang kok aku bahagia. Maka saya udah bilang dari awal, ini kenapa di Munzalah tuh falsafahnya dari 2012, saya tuh memang dari Gontor dulu kan suka pakai jas. Akhirnya saya carilah cocokologi lah kata orang ya. Jas itu singkatan dari jembatan amal soleh. Biarlah saya jadi jembatannya. Akhirnya kita umumkan di majelis taklim ad-duha. Kalimatnya pendek. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya rezeki, kalau punya duit, kalau punya buka puasa, kalau mungkin bingung mau nyalurkan kemana, kasih tahu sama kami tunjukkan di mana tempatnya. Itu kalimat saya pertama kali itu. Bukan sumbanglah ke saya, titipkan ke saya. Enggak. Saya bilang saya tunjukkan. Maka kemarin pas ke ibu-ibu ad-duha yang kurang lebih sudah 12 tahun saya bersama itu, saya bilang, Bu, masih ingat enggak Bu zaman-zaman dulu kita ngantarkan buka puasa? Ingat Ustaz, saya minjam mobil ibu. Iya Ustaz, dulu konvoy ramai-ramai. Kepala jalannya Corolla DX-nya Wawa, Ferrari. Itu kepala jalan. Itu mobil Masya Allah, tabarakallah tuh. Kursi tengah buka isi beras. Bayangkanlah sedan diisi beras. Jadi waktu saya nengok mereka makan, saya yang bahagia. Nengok mereka ada orang nyumbang air bersih, kita bikinkan sumur bor, keluar airnya. Begitu santri nengok air bersih keluar, mereka teriak-teriak, ustadznya meluk berkali-kali. Saya bilang, kok aku yang bahagia? Kan duit bukan duit saya, duit orang titip ke saya kan. Kita cuma bikinkan air bersih, kita bikinkan WC. Itu sedih juga ceritanya tuh, yang pondok itu toh ya, saya tidak sebut nama pondoknya ya. Santrinya 100, WC-nya cuma 2. Saya ngerangkul kawan-kawan bikinkan WC. Jadi mohon maaf Ustaz, santrinya itu 100 Ustaz. Jadi kalau buang air besar itu di tanah kebun karetnya warga. Jadi mohon maaf ya, warga tuh saking marahnya ngambil kotoran santri itu dilemparkan ke pondok. Saya marah waktu itu. Saya bilang, kemana orang beriman nih? Belum ada Facebook online, belum. Baru cerita-cerita ke majelis taklim saya, keliling-keliling, Bu, ayo Bu, kita patungan Bu, bikinkan WC untuk santri. Masya Allah, tabarakallah. Di situ saya yakin tuh orang baik itu masih banyak. Begitu kita kampanyekan, berebut orang, saya semen, saya ini, jadi dalam waktu dekat. Lama-lama bergulung kebaikan ini, makin besar. Allah datangkan orang-orang baru, Allah datangkan orang-orang baik. Ada yang hilang, tapi ada yang datang. Maksud saya Bang Aka, inti dari, karena habis nizul kan yang isi. Nah, saya mancing-mancing ya tuh, supaya dia bisa. Gini Abang Aka, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu akan benar-benar terasa kalau kita turun ke lapangan, merasakan kehilangan, menghilangkan rasa memiliki. Itu kita harus latih berkali-kali. Jadi kalau ketemu sama orang yang tidak suka tuh, nggak usah sedih, biasa ya, biasa aja. Karena nanti Allah bilang, kelompok yang Allah datangkan nih, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang baru yang datang ini tegas memang, strict dia nih sayang sama kita, tapi sayang itu bentuknya itu disiplin. Ibarat tukang yang datang ini bukan kenet mobil gitu, ini pramugari pesawat. Pak, sabuk pengaman, Pak tidak boleh ngerokok, Pak tegakkan sabuk tegakkan kursi. Dia datang bawa aturan baru, memang begitu SOP-nya. Maka wajar kalau yang datang-datang tuh bilang, saya sih nyampaikan, ya mau ikut sila, tidak apa-apa. Saya bilang, selama antum bawa kebenaran, saya ikut, sami nawa atau nah. Karena tujuan saya, pondok ini, masjid ini harus lebih baik. Saya dengan Tok Ya bisa mati kapanpun. Maka dari 2012 panggilannya Tok Haji sama Tok Ya. Datuk-datuk dah kami ini. Bentar lagi meninggal. Saya bilang sama Tok Ya mudah-mudahan nanti Tok Ya dakwah kita ini, kebaikan yang kita rintis Tok Ya, ada orang yang mau melanjutkannya. Tapi sudah pakai sistem, tidak tergantung sama sosok figur. Kita belajar, sering diskusi sama Tok Ya. Saya bilang sedih ya ketika nengok dakwah tuh sosoknya figur, meninggal figurnya, meninggal dakwahnya. Kami tidak mau Munzalah begitu. Kami berharap ini sistem. Maka siapapun yang datang bawa kebenaran, kita akan taati, sami'na wa ata'na. Nah, ini bukan kalimat basa-basi. Saya bilang sama budak-budak, siap-siap kita pindah nih dari bis naik pesawat. Saya bilang, Munzalah mau naik pesawat nih. Dulu bis ada ayam, ada kambing, apa gitu. Ingat gak? Kalau tahu bis yang ke Kartiasa,
Siapa yang pernah naik bis ke Kartiase? Pontianak Kartiase? Ada sepeda di dalam, ada ayam, ada begini, ada kantong plastik muntah di tengah. Pernah nengok tak? Siapa yang pernah fase-fase itu? Ada? Nah, mau kasih tahu ya, abang dah tua. Sekarang pindah naik pesawat, bayangkan aturannya sekian jam harus datang, betul tak? Sepasang sabuk pengaman, boarding pass, nyocokkan tiket, banyak sekali aturannya betua. Tapi safarnya lebih cepat, sampainya lebih cepat, itu pesawat. Dakwah ini disistemasi, ada konsultan keuangannya, ada konsultan syariahnya, ada konsultan hukumnya. Sakit emang, oh biasa santai, mohon maaf, biasa angkat kaki, biasa tepas tepus. Naik pesawat boleh tepas tepus, kena turunkan di atas baru tahu. Oh nyusahkan ya penumpang ini. Jangan takut Ustaz. Kalau hak bilang hak, kalau batil bilang batil. Antum tak sampai hati, biar saya ya. Itu udah komit, ini mau naik pesawat, kita mau terbang lebih jauh. Tadi saya bilang, biasa apa tadi? Biasa angkat kaki, biasa tepas tepus. Dulu pakai rekening pribadi, sekarang nggak boleh. Keluar sikit ada aturannya, keluar sikit ada aturan. Nggak enak memang, di awal nggak enak. Tapi kalau yang sudah biasa naik pesawat, anggap beban nggak? Ada kawan kita kan, pertama kali seumur hidupnya naik pesawat, tak tidur kawan. Tak boleh sebut nama, dia nonton soalnya. Sakit, jadi mau naik pesawat seminggu dia tegang. Ya apa ini, ya apa? Ya apa ini? Ketakutan, dia mikirkan ini besi bertonton bisa terbang tuh cemana gitu. Ini kertasnya di lambung jatuh kata dia kan. Overthinking, ya namanya orang tidak pernah naik pesawat. Tapi kalau orang sudah biasa naik pesawat, pesawat belum mundur udah tidur. Tidak boleh sebut nama ya. Antum kenal tak orangnya? Belum mundur pesawat, tidur dah kawan. Ada tuh orang itu. Masya Allah, Thailand mana nih? Thailand benar-benar Thailand ke? Di mana Thailandnya? Sawadikap, ya. Nangamahap, ya. Dah. Iyyaka na'budu, ayo semuanya. Wa iyyaka nasta'in. Hilangkan rasa memiliki abang kakak. Pegang kuat-kuat di tangan, ya kan? Pegang kuat-kuat di tangan. Pegang prinsip yakin percaya. Fasaufa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adzillatin 'alal mu'minin. Kalau sama kebenaran dia pasti kompromistis. Oh iya ini udah benar. Tapi begitu dia nengok kebatilan, langsung dia bilang enggak bisa Ustaz. Ini enggak boleh dilanjutkan. Potong Ustaz, amputasi. Siap. Itu kan kita sedang praktekkan sekarang. Pakai sabuk pengaman, baru join kawan. Saya cerita tadi ada orang baru naik pesawat ketakutan. Banyak orang-orang yang baru mulai waktu datang ke Pontianak pertama kali tegang, hampir lepas sendal di pesawat dia. Pakai sendal di dalam pesawatnya tuh lepas gitu sih. Sama kayak santri waktu dibawa ke mall, buka sendal. Santri dibawa ke Mega Mall tuh, buka sendal waktu masuk, saking bersihnya lantai itu kan. Kenapa dilepas nak? Dipakai ke Ustaz, Bang katanya. Itu lucu santri-santri tuh. Awal-awal dulu kita bikin Jumat Bahagia di Mega Mall dulu kan, mall ini kan belum ada dulu. Itu lucu-lucu, budak-budak tua dia bilang, Ustaz, kata dia, tokonya besar ya, kata dia, tokonya besar, ini mall saya, namanya mall. Kami bercari, ingat tuh ya waktu kita bawa Jumat Bahagia, ngapalah dia? Bukan ke hipermart bawah, main eskalator, set naik turun. Kita mau ngajak dia belanja, dia main eskalator. Ini tak ada di pondok kata dia. Jadi kami ngawal dia main eskalator, turun naik. Ya Allah, ternyata bahagia tuh sereceh itu. Saya tak berduit waktu itu, tapi ketawa-ketawa juga. Nengok mereka tuh, ya Allah, saya bilang ada bahagia kayak gini ya. Bahagia jalur makelar nih. Kan duit orang, kami dititipkan. Habis itu suruh bawa, ngelaporkan. Kan kerja kita cuma gitu, terima duitnya, catat, laporkan, fotokan kegiatannya kan. Nah itulah saya nengok anak-anak yang beli buah pir tapi nanya dulu tuh, ini apa Bang kata dia. Saya bilang itu buah pir nak. Hah? Buah pir? Oh enggak tahu. Semenjak itulah saya instruksikan di sedekah akbar tuh enggak boleh pisang sama semangka. Karena pisang sama semangka udah biasa mereka tengok. Makanya memang pisang sama semangka tuh dah, nggak usah lanjutkan. Pisang tuh buah terlarang. Nggak. Pisang tuh buah surga. Ya.
Jadi ada orang yang makan pisang di surga, ada gak monyet yang tak melepaskan pisangnya gitu Pak? Nah, siapa monyet tuh? Cerita monyet. Pokoknya dia sibuk lah monyet sekarang. Dah Zul, lanjutkan Zul, daripada saya nanti pakai merampok Zul. Gitu ya Bang Kakak ya. Jangan ada rasa memiliki dalam diri kita. Lepas. Selama itu kebenaran, ikut Bang Kakak. Selama itu kebenaran, ikut. Fasaufa, ayo semuanya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah pasti datangkan orang-orang baik yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Jadi kalau ada yang hilang, pasti ada yang datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Zul. Beliau jauh datang dari planet yang lain, baru sampai ya kan. Insyaallah beliau akan melanjutkan cerita ini. Abang Kakak jangan kemana-mana. Insyaallah nanti Ustaz Zul akan melanjutkan. Jazakumullah khair. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya. Saya ngantar anak dulu ya. Surat 5 ayat 54. Belum habis kita bahasnya kemarin. Padahal kemarin sudah dilanjutkan sama Ustaz Promo. Hari ini kan Syekh Promo ya. Insyaallah akan menjadi Ustaz Zul. Barakallahu fikum wa barakallahu jazakumullah khair. Sehat semuanya ya. Panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, dimudahkan segala urusan, dijaga hatinya, dijaga hartanya, dijaga juga badannya, sehat dalam taat, sehat bermanfaat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Berkah selalu wa barakallahu. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zul, lanjut Zul. Abang-abang jangan kemana-mana ya, lanjutkan dulu. Saya emang begitu ya. Ya, bismillah. Sampai 554 ya. Iya, sampai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa rabbi anzilni mizan mubarak wa anta khairul munzilin. Subhanallahu alazim. Hai bunda bangkai kepada Allah SWT. Melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan Ayman. Ayman pernah berkata kepada kita semuanya, setiap orang itu ada masanya. Setiap masa ada orang. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Maka kalau saya keliling Kalimantan Barat, karena qadarullah saya diamanakan Ayman untuk mengasuh Kalimantan Barat 2. Nah, ini juga nanti Kalimantan Barat 1, 3. Itu saya sering katakan teman-teman yang di minoritas, di pelosok, yang jumlah orangnya itu tidak banyak gitu ngurus dakwah. Kan banyak keluh kesah mereka tuh, ya Allah, Ustadz, Bang, ngapa nih sedikit benar nih orangnya nih? Cobalah ramai, pasti bisa kita bergerak lebih enak lagi. Nah, mindset ini yang sebenarnya harus kita luruskan. Maka saya sampaikan kepada mereka, seharusnya yang harus kita lakukan justru apa? Bukan berkeluh kesah, tapi kita ubah mindsetnya bahwasannya saat sedikit orang tuh, kebayang tak dari ribuan anak muda atau dari puluhan ribu orang yang ada di kabupaten itu atau di kota kecil itu, ternyata ada yang sedikit Allah pilih, dan salah satunya adalah kita. Maka ketika kita bersyukur, alhamdulillah masih ada bertiga nih, dan di antara bertiga yang angkat berasnya cuma akunya. Alhamdulillah masih ada berlima nih ngurus masjid nih, dan di antara 5 orangnya ada aku yang masih Allah pilih gitu. Nah maka walaupun 100 orang misalnya dari ribuan tinggal 100, maka pastikan kita ada di dalamnya. Walaupun hanya 10 orang yang ada di dalam pergerakan dakwah itu, perjuangan kebaikan, pastikan di dalam 10 orang itu ada kita di dalam. Walaupun cuma 1 orang tinggal lagi yang masih bisa bertahan, dan pastikan 1 orang itu adalah kita. Maka ketika kita bersyukur, itu kan ngeri sekali nih. Apa? Allah kasih contoh tuh antara murtad sama orang-orang yang mencintai Allah dan para pencinta-pencinta kebaikan. Artinya apa? Kita mau di golongan mana pilihannya? Mau yang tadi belok Allah atau yang jadi bagian mencintai Allah? Nah, maka kalau itu kita syukuri ya bunda abang kakak, saya yakin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Syukur inilah yang menjadi wasilah kita bisa dikasih kenikmatan, ditambah kenikmatannya dengan cara apa? Dengan cara badan kita ini masih dipakai sama Allah. Syukur inilah untuk mempertahankan badan kita ini, kemampuan kita yang tak ada apa-apanya ini, kapasitas diri kita ini yang mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang lain itu jauh gitu. Ada banyak orang di luar sana yang lebih pintar, ada banyak orang di luar sana jabatannya lebih tinggi mungkin, popularitasnya lebih tinggi, keilmuannya lebih tinggi, tapi Allah izinkan kita untuk melakukan amanah yang lebih besar. Nah, ini kan ada Cak Ibra dan teman-temannya, salam kenal dari Masjid Pemuda Indonesia MPI ya. Di Munzala juga ada MPI, Markas Paskas Indonesia. Berarti bersaudara sampai surga insyaallah. Apapun logonya, apapun brandnya, masjid apapun dia, ini ngurus rumah Allah kan? Kebayang ya benar. Bukan hanya dia berazam gitu dengan mengurus rumah Allah ini bisa bertobat dan memperbaiki diri, tapi juga berpikir keras gitu, bagaimana orang-orang di sekitar itu juga bisa balik ke Allah, bertobat juga memperbaiki diri. Kira-kira kerjaan kayak ini nih disenangi setan atau dimusuhi benar itu dengan setan? Oh, tak itulah ya apa? Maka 24 jam tuh syaitan tuh mikirkan gimana nih orang bisa berpecah belah, gimana mereka ini biar berhenti, gimana mereka ini tidak ada rasa lagi untuk ngurus rumah Allah. Buatlah kegaduhan, buatlah pecah belah, buatlah apa? Hatinya galau, persangka buruk, merasa baik, ada aja gitu celahnya. Nah artinya apa? Oh ini kerja keras. Maka kata Ayaman itu kita sedang meneruskan kerja Nabi. Makanya berat. Pahalanya juga besar. Janji Allah juga besar. Nah maka balik lagi tadi. Berbicara tadi golongan Allah ada dua pilihan kan. Mudah-mudahan apapun dalam kondisi apapun kita tetap mensyukuri kita masih dipakai Allah dalam kebaikan ini. Bukankah? Pernah disampaikan Rasulullah kan, idza ahabballahu 'abdan fasta'mal. Apa sih tanda Allah tuh cinta sama seorang hambanya? Maka salah satunya adalah Allah pakai badannya untuk kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan yang mendatangkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat muda maka yang dalam Allah tadi Ayaman juga bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang kan orang bergerak tuh pakai kalau dulu. Kalau ini bayarannya cukup lah untuk kehidupan aku, boleh kan? Kalau misalnya ada SDM yang nemani, oke nih. Kalau ada misalnya relasi nih, kalau nyunyut agak-agak. Padahal di dalam ayat ini Allah bilang apa? Na'budu dulu atau nasta'in? Kita kasih dulu atau kita minta dulu? Hah? Nyembah dulu kepada Allah, itu berarti apa? Kita ngasih terbaik dulu kan ke Allah, baru kita. Jadi jangan dibalik. Kadang kan orang minta dulu nih, kasih SDM bang, duit berapa lo bang? Baru saya kerjakan. Ngapa tak bergerak bang? Itulah tak ada duitnya katanya. Padahal bergerak tidak harus pakai duit. Alhamdulillah atas izin Allah saya diamanahkan masjid di Sintang juga, Al Husni, masjid bapaknya Kiai almarhum Pak Husni, bapaknya Ayaman di Sintang. Atas izin Allah dikasih tanah di tengah hutan, Cak. Kanan hutan, kiri hutan, belakang hutan. Nah, jauh dari kota Sintang. Kalau dari kota Sintang tuh baru setengah jam, kalau macet bisa 40 menit sampai 40 menitan ke atas lah. Begitu saya pasang mohon doanya, kan Ayaman kan selalu ngajaran gitu kan, pasang ya baliho tuh katanya kan, minta doa di situ. Ya udah kita tak usah mikir kan, pasang, kita tuliskan minta doanya akan dibangun kawasan lengkap produktif Masjid Kapal Munzala Al Husni Sintang. Tahu apa yang terjadi? Ada datang orang bacanya, orang sekitar situ. Dia bilang ke kawan-kawan, kebetulan dengar teman-teman saya, dia bilang, siapa mau bangun masjid sini nih, hutan belantara nih, gila orang dia. Belum jadi masjid ini, belum bangun, belum bergerak nih. Dia bilang apa? Gila. Ya memang gila sih, secara mata-mata dunia kan. Oh, saya bilang,
Saya sih mikirnya karena kita sudah ada percontohan ya, sudah ada Ayahman sebagai slide untuk kita belajar. Jadi tak heran lagi, mungkin kalau saya tidak ada slide gitu, tidak ada percontohan, mungkin nggak baper juga kali ya. Namun bilang tadi sampai baperan, tapi alhamdulillah sebelum Ayahman ngasih amanah tuh sudah dibekalkan dulu ke kita. Oh gini loh bab prinsipnya, gini loh bekalnya, gini loh bekalnya. Jadi begitu, mohon maaf, mereka, saya tahu orangnya, orang yang bilang gila, nggak lagi saya buat ketika kita udah awal-awal itu ya. Begitu kita pasang itu, masya Allah tabarakallah, ada orang tua asuh, orang baik, itu dia pengusaha alat berat, tiba-tiba nawarkan, biar kami yang kan hutan, biar kami yang apa namanya itu, ngeratakannya, masya Allah. Oke, duit dah tuh. Pertanyaan saya, siapa yang datang kan orang tuh? Kita udah gerak nih, kasih terbaik loh, pasang baleho, pasang doa. Nah begitu kita pasang, ada orang lain ngeratakan. Tak sampai di situ kan bingung, udah rata nih mau diapakan lagi? Pasang gubuk nggak ada dinding, kita pasang, kita buat di dalamnya ini. Saya pernah, karena saya spesialis di Quran kan di sana, saya buat program Quran itu mudah. Jadi tanamkan ke masyarakat mereka tuh kalau belajar Quran tuh mudah, M-nya juga bisa menyenangkan gitu. Kita ajarkan, kita mereka, masya Allah banyak yang datang, dan tahu Bu, ayah muda kakak peserta, salah satu pesertanya adalah orang yang bilang gila. Coba kalau kemarin awal-awal itu kalau kita balas dengan keburukan juga, terus kita berkelahi gitu kan, kau lagi le, jangan sok suci, jangan sok najis, habis gila semua kan. Tapi masya Allah tabarakallah, ketika kita balas dengan kesabaran, kebaikan, prasangka baik, oh masya Allah tabarakallah, ujung-ujung minta maaf ya ini. Alhamdulillah atas izin Allah sekarang sudah dititipkan satu masjid permanen, dua rumah musafir, satu dapur, satu asrama sementara. Ya pakai duit, memang pakai duit, tapi bukan duit kita minimal itu kan. Nggak masuk akal tapi masuk. Minta doanya ya yang muda ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya bersangka baik selagi Ayahman keliling-keliling bantu masjid orang, mendoakan masjid orang, itu juga akan kebaikannya datang ke masjid almarhum Pak Husni di Sintang. Dan saya sadar sesadarnya kalau hanya berharap ke kami saja, ini tidak ada apa-apanya. Ini tidak lain di atas keberkahan Ayahman, perjuangan beliau. Nah inilah hasilnya. Karena kami ini hanya eksekusi saja lah. Maka doa ayah bunda, abang kakak yang kita butuhkan, mudah-mudahan Masjid Kapal Musa Al-Husni juga bisa berkembang, terus bertumbuh besar sehingga menjadi wasilah amal jariah khususnya untuk Ayahman dan sekeluarga. Saya rasa, saya ngeliat biasa cuma 10 menit ya, 15 menit sampai berapa menit? Masih lanjut ya? Oh, ya. Nah, jadi gitu ya bunda. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itulah yang fenomena yang terjadi, hal-hal yang harus kita syukuri. Karena gini, Islam itu kan bukan soal kuantitas. Lelah. Islam itu soal kualitas. Maka ada ayatnya kan, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Allah ngasih tahu gitu. Jumlah itu tidak menjadi penentu di dalam Islam. Berapa banyak kata Allah di dalam Quran? Di zaman dulu, sejarah sebelum Nabi bahkan, itu dari golongan-golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan-golongan yang besar. Maka buat para pejuang sekarang, apapun kebaikannya, mau ngurus masjid ke, mau ngurus Baitul Quran ke, kalau sekarang ditakdirkan Allah dalam kondisi yang sedikit orangnya, maka jangan pesimis. Karena Islam gak apa-apa sedikit. Satu orang kayak 100, keren gak ada? Satu orang kayak 10 orang. Ayahman dulu, To'aji dengan Toya, satu To'aji itu udah kayak berapa orang sebenarnya Toya ya? Bisa mewakili ini, oke. Disuruh khotib, oke. Disuruh ceramah, oke. Disuruh motivasi, oke. Disuruh jadi ayah, oke. Disuruh jadi suami yang baik, oke. Nah itu Islam. Berbicara soal kualitas. Maka daripada kita ngutuk benda ada orang, mending apa? Kita upgrade diri kita untuk menjadi perwakilan satu orang mewakili banyak orang. Kita syukuri, karena kan Allah bilang khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah udah ciptakan manusia itu dalam kondisi yang terbaik, kondisi yang sempurna. Siapa yang membuat manusia itu tidak sempurna? Diri dia sendiri.
Ketika Allah sudah menyampaikan seperti itu, maka kata Allah, pakai badan ini untuk semaksimal mungkin. Lakukan ikhtiar yang terbaik. Kalau bahasa ayam itu sa'i, do more. Sa'i itu kan do more. Kan belajar kan, kalau maka berbicara takdir itu ada dua. Ada takdir mutlakon, ada takdir ikhtiari. Nah, takdir kan kodok-kodok lah istilahnya. Nah, takdir mutlakon itu takdir tidak bisa diubah-ubah. Kita anak siapa? Tidak bisa diubah, tidak bisa protes. Kita itu kan, saya anak dari bapak misalnya Iftizar, atau Ustaz Lukman dari anaknya Pak Husni, tidak bisa minta diubah. Saya dilahirkan dari suku Melayu, itu takdir mutlak. Nah, takdir mutlak ini ada pahalanya. Apa pahalanya? Satu pahalanya ketika dia ridho dengan ketetapan yang Allah kasihkan, maka satu pahalanya. Nah, tapi ada juga takdir yang ikhtiari, bersifat ikhtiari. Nah, menarik ya, takdir ikhtiari ada dua pahalanya. Apa? Satu, pahala ikhtiar kita dalam menyebut takdir itu. Dua, pahala kita ridho atas hasil dari ikhtiar yang kita lakukan. Apa contohnya takdir ikhtiar yang kita belum tahu, kita ini masuk kemana? Masuk golongan kanan atau golongan kiri? Tinggal pilih kan? Nggak bisa tengah-tengah, kanan ke kiri. Nah, maka berikhtiar inilah sa'i kita, inilah usaha kita, inilah prosesnya. Dan masya Allah tabarakallah, Allah bilang wa alaisa lil insan illa apa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yuro. Ternyata yang mudah, maka Allah bilang ternyata yang Allah lihat di dalam surah An-Najm ayat 39-40. Allah bilang apa? Ternyata yang Allah lihat itu prosesnya. Wa alaisa manusia itu akan mendapat sesuai dengan apa yang diikhtiarkan. Kalau sa'inya 100.000, maka Allah akan kasih 100.000. Kalau sa'inya 1 juta, maka Allah kasih 1 juta. Kalau sa'inya 1 miliar, maka 1 miliar Allah kasih. Dan menariknya Allah bilang wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah tak ngelihat Ustaz Adam, kan Ustaz Adam direktur, tidak lihat nanti hasil ziswaf 8 miliar, hasil ziswaf 10 miliar misalnya, amin, 10 triliun, amin misalnya. Tapi yang Allah lihat apa? Allah lihat air matanya Ustaz Adam, Allah lihat doanya Ustaz Adam, Allah lihat keringatnya, Allah lihat perjuangannya, Allah lihat tak dilihatnya Ustaz Adam walaupun tidak dilihat tapi tetap bergerak. Yang Allah lihat saat dicaci dia tetap maju, saat difitnah dia tetap istiqomah, saat diomongkan dia malah semangat. Itu yang Allah lihat. Dan itu akan ditontonkan, saufa yuro kata Allah. Akan diperlihatkan, ada CCTV nanti. Ini loh prosesmu. Terbayang gak kalau orang yang mau instan-instan kan? Tiba-tiba, saya takut kalau bahas ini. Tiba-tiba dapat jabatan misalnya kan? Kalau serban berani lah, saya takut kepleset, bes pinjul misalnya. Tiba-tiba naik misalnya kan? Tiba-tiba kan tak lucu gitu. Begitu diputarkan prosesnya, mana proses kau nih kan? Tahu udah jadi jangan ya? Nyaman benar kau nih katanya? Tahu-tahu udah jadi misalnya kalbar 1 jam misalnya. Nah, apa yang mau kita perlihatkan? Apa yang mau ditampilkan? Kalau hasilnya, kalau kita mau yang instan, maka masya Allah kita belajar dari Siti Hajar. Bolak-balik, Sofa Marwa sampai diabadikan Allah di dalam Al-Quran, inna sofa wal marwa min sya'airillah. Ini bagian dari syiar Allah. Sofa Marwa ini jadi pelajaran besar buat anak-anak muda, buat para orang-orang tua sekarang yang sedang berjuang dengan perjuangannya. Ayah-ayah, ibu-ibu, suami istri yang dititipkan anak, yang sedang berjuang mendidik anaknya. Walaupun anaknya 3, mungkin anaknya sudah 5. Istri di rumah, masya Allah, penuh kesabaran mendidiknya, penuh dengan tangisan. Kadang harus marah tak berdarah, marah istilah? Luka tak berdarah, marah tak melawan kan? Manas tak melawan. Walaupun ya bu, yang punya anak, ya berjuanglah demi Allah. Allah tidak akan lihat nanti hasil dari anaknya, tapi Allah lihat perjuangan dalam mendidik anaknya. Kalau Allah melihat hasil, berarti Nabi Lut, Nabi Nuh itu termasuk gagal, betul tak?
Tapi menariknya Allah tidak pernah ngelihat hasil. Walaupun hasilnya anaknya tetap durhaka misalnya, nauzubillah, mudah-mudahan kita diizinkan Allah anak-anak dititipkan anak-anak yang soleh. Tapi prosesnya berhasil, disitulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari sa'i ini? Satu, prasangka baik Siti Hajar kepada Allah. Ada air di sofa, pergi ke sofa. Oh tidak, di marwah, pergi. Bolak-balik terus prasangka baik dan tak pernah putus. Maka Yaman bilang kan, boleh kau ambil harta, kau boleh ambil anakku ya Allah, kau boleh ambil segalanya, tapi jangan satu, jangan ambil prasangka baik ini kepadamu ya Allah. Tetap berprasangka baik sampai akhir ya Allah. Tetap berprasangka baik. Sakit enggak? Panas loh, dulu udah ada sendal. Dulu enggak kayak sekarang umroh. Kalau umroh haji sekarang kan udah ada apa namanya tuh? Enak kan sekarang saya kan? Enggak panas kan? Dulu enggak kayak gitu, Bu. Batu. Masya Allah, sofa marwah, tahu-tahu airnya bukan di sofa, airnya bukan di marwah, airnya malah datang dari anaknya Nabi Ismail alaihi. Allah pengen ngasih tahu apa? Kadang ayah bunda bapak yang sedang berjuang sekarang, perjuangan apapun, kebaikan apapun, mungkin hasilnya belum tampak dengan kita, hasilnya belum kelihatan pada kita, tapi yakinlah nanti, mana kita tahu, mungkin tok Aji sekarang bisa sampai di level ini. Ini ada sa'inya kakek moyang beliau pada saat masih hidup. Mungkin sekarang belum terasa, belum kelihatan, tapi kita tidak pernah tahu anak cucu kita nanti yang akan mendapatkan buah dari sa'i dan ikhtiar kita tadi. Dan Allah tidak pernah berdusta, dan Allah bilang tadi, "Alaisa lil insan illa ma sa'a." Allah akan memberikan sesuatu sebagaimana yang telah diikhtiarkan dan diusahakannya. Maka yang mudah barakah, closingnya apa? Tetap berprasangka baik, luruskan niat, luruskan hati. Karena bukan siapa yang paling kuat, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling berilmu, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dan orang yang bisa bertahan lebih lama ini tentunya orang yang menjalankan kebaikan ini dengan niat yang benar, cara dan benar, lelah dan lillah. Maka ada tagline Paskas, insyaallah lelahku lillah. Lelah dimensi fisik, capek, lelah, sakit, sampai demam dan lain-lain fisik. Kalau lillah dimensi hati. Pastikan hati kita tertuju untuk Allah, karena Allah. Dan kalaulah teman-teman semua yang sudah berjuangnya, memulainya karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar datang dari Allah, salah dan khilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita minta doanya ya, kita doakan Ayahman, Tok Haji, kita doakan juga Toya, mudah-mudahan beliau dilindungi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah, telah menginspirasi kita semuanya di sini, sampai saya juga bisa belajar lebih banyak tentang kehidupan. Dan kita doakan juga yang bunda kakak yang hadir di online maupun di offline, mudah-mudahan saya lagi safar juga, baru nyampai dari Sintang 9 jam 8 jam katanya, 8 sampai 9 jam perjalanan nih, ada safar. Saya mendoakan terbaik, mudah-mudahan yang bunda kakak diberkahkan rezekinya, halal, banyak berkah berlimpah, dikabulkan semua hajat-hajat terbaiknya, doa-doa terbaiknya dengan cara-cara terbaik. Al-Fatihah. Syukran, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.